Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Bagindo. Apa kabar sobat Bismania? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada video kali ini kita akan memperlihatkan bus-bus Padang Jakarta yang sudah mulai jarang terlihat di lintasan Padang Jakarta. Oke, sebelumnya kita lihat dulu bus-bus Padang Jakarta yang masih rutin sampai saat ini beroperasi di lintasan Sumatera Barat menuju Jakarta, Bandung, Bogor. Oke, yang masih beroperasi saat ini bus ANS yang bermarkas di Kota Padang dan di Kota Bukit Tinggi. Untuk saat ini bus ANS start dari Kota Padang, Payakumbuh, Buah Basuang. Untuk keberangkatan bus ANS perharinya ada 7 hingga 9 unit. Lanjut yang kedua, mari nanya NPM, sekarang tahu nanya NPM. bus NPM, naiklah perusahaan Minang. Perusahaan ini bermarkas di Kota Padang Panjang. Tapi NPM. Bus NPM sendiri start dari Kota Padang, Sungai Limau, Payakumbuh, dan Bukit Tinggi. Untuk keberangkatan perharinya 6 hingga 8 unit. Pada waktu itu Indonesia lun merdeka. Lanjut yang ketiga, ada bus Transport Express Jaya. Perusahaan ini bermarkas di Buah Aluang, Padang Pariaman. Untuk saat ini bus transport start dari Lubuak Aluang dan Lubuak Basuang. Untuk saat ini Transport Express Jaya memberangkatkan unitnya 2 hingga 3 unit per hari. Oke, kita lanjut yang keempat. Ada bus MPM Mutia Putri Mulia yang bermarkas di Kota Padang, tepatnya di Arai Pinang. Saat ini MPM start dari Lubuak Basuang, Kota Padang, dan Payakumbuh. Dan untuk keberangkatannya saat ini 3 hingga 4 unit per harinya. Oke, langsung saja kita lanjut yang kelima. Ada Gumarang Jaya, bus yang bermarkas di Bandar Lampung. Untuk saat ini Gumarang Jaya start dari Kota Padang, Lubuak Basuang, dan Payakumbuh. Sementara untuk keberangkatannya 1 hingga 2 unit. Dan lanjut yang keenam, ada bus Sembodo yang bermarkas di Warung Buncit, Jakarta Selatan. Startnya dari Lubuak Basuang dan Payakumbuh. Untuk keberangkatan saat ini 1 hingga 2 unit per harinya. Yang ketujuh, ada LBJ Lubuak Basuang Jaya. Bus LBJ juga bermarkas di Lubuak Aluang, bahkan markasnya masih satu atap dengan Transport Express Jaya. Sementara ini LBJ start dari Lubuak Basuang dan memberangkatkan unitnya 1 hingga 2 unit per harinya. Epastar yang bermarkas di Kota Palembang. Bukan hanya memberangkatkan unit Padang Palembang, saat ini Epastar juga memiliki unit Padang Jakarta Bandung. Bahkan Epastar sampai ke Tasikmalaya. Untuk
Untuk unit Padang Jakartanya start dari Lubuk Basuang melewati Kota Padang untuk saat ini. Dan untuk keberangkatannya 1 hingga 2 unit. Oke, lanjut yang ke-9. Ada Yuanda Prima yang bermarkas sama dengan Epastar, masih di Kota Palembang. Sebelumnya Epastar dan Yuanda ini pemain Padang Palembang dan saat ini bergabung di lintasan Padang Jakarta. Untuk keberangkatan dari Padang menuju Jakarta Bandung, Yuanda Prima start dari Kota Padang dan Kota Bukit Tinggi, memberangkatkan 1 hingga 2 unit per harinya. Lanjut yang ke-10, ada Family Raya Ceria, perusahaan otobus yang bermarkas di Bangko, Provinsi Jambi. Start dari Painan pesisir selatan, Pariaman, dan Bukit Tinggi. Bahkan Family Raya Ceria layaknya hingga ke Semarang, Jogja, Solo. Saat ini perharinya Family Raya Ceria memberangkatkan 1 hingga 2 unit per harinya. Nah, ke-10 nama bus di atas ya sob, itu bisa dibilang untuk keberangkatannya rutin setiap hari. Oke, kita lanjut untuk bus-bus yang keberangkatannya bisa dibilang 2 kali hingga 3 kali dalam seminggu. Di antaranya ada bus Bintang Kejora yang start dari Payakumbuh. Ada bus ANG Anak Nagari Garinggiang yang start dari Kota Pariaman. Lanjut lagi ada PPJ Paris Putrajaya, juga start dari Kota Pariaman. Masih ada lagi Rehan, juga start dari Pariaman. Dan yang terakhir ada TMJ Tama Mandiri Jaya yang start dari Kota Pariaman. Oke Sobat Bismania, kita lanjut ke topik utamanya aja ya. Bus-bus Padang Jakarta yang sudah jarang kelihatan dan bahkan sudah tidak terlihat lagi di lintasan Padang Jakarta untuk saat ini. Oke, yang pertama ada bus Borneo, bus yang bermarkas di Kota Bukit Tinggi yang mulai beroperasi di akhir tahun 2019. Sempat terhenti saat pandemi. Di pertengahan tahun 2020, PT Borneo kembali beroperasi untuk lintasan Padang Jakarta hingga ke Tasikmalaya. Bus Borneo sendiri terakhir beroperasi pada bulan Desember 2020 dan hingga saat ini bus Borneo tidak pernah lagi terlihat di lintasan Padang Jakarta. Oke, selanjutnya ada bus ABG Armada Bumi Minang. Bus yang bermarkas di Kota Padang ini tepatnya di Tabiang mulai beroperasi di lintasan Padang Jakarta 8 Juni 2020. Semenjak September 2021, bus ABG sudah jarang terlihat di lintasan Padang Jakarta. Dan selanjutnya ada bus KMS Kamisayo. Bus legendaris ini mulai beroperasi kembali pada bulan November 2020. Sempat membuat heboh, bus KMS menghadirkan bus double decker untuk Padang Jakarta untuk pertama kalinya. Dan itu pun hanya 1 kali PP. Setelah habis angkutan lebaran 2021, KMS menghilang begitu saja. Hingga saat ini, bus KMS tidak lagi terlihat di lintasan Padang Jakarta. Oke, lanjut lagi. Ada Dagang Pesisir. Juga bus legendaris asal Lubuk Basuang ini mulai beroperasi pada bulan Agustus 2020. Dan di awal tahun 2021, bus Dagang Pesisir sudah mulai tidak terlihat lagi hingga sampai saat ini. Sama halnya dengan bus Dagang Pesisir, ada juga bus Harmoni. Masih bus legendaris
Bus asal Lubuk Basuang ini mulai beroperasi kembali pada bulan Agustus 2020. Belum cukup 1 tahun, sekitar bulan Mei 2021 juga tidak terlihat lagi di lintasan Padang, Jakarta. Oke, kita lanjut yang terakhir ya sob. Yang terakhir ada bus HSB, hasil sepakat bersama. Bus HSB ini bermarkas di Kota Padang, tepatnya di Jalan Cengkeh. Bus yang mulai beroperasi pada bulan Oktober 2019 bisa dibilang cukup bertahan karena bus HSB ini start dari pesisir selatan dan Lubuk Basuang. Setelah lebaran tahun 2021 ini, bus HSB hingga saat ini sudah tidak terlihat lagi lintasan Padang, Jakarta. Entah kenapa. Oke, sekian dulu Sobat Busmania. Itulah bus-bus Padang Jakarta yang saat ini mulai jarang terlihat. Semoga di tahun 2022 bangkit lagi dan ikut meramaikan lintasan Padang Jakarta. Semoga bus Ranah Minang semakin jaya, dan yang terpenting tingkatkan pelayanan prima. Mohon maaf jika ada salah kata yang tidak sesuai pada tempatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.